Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lorong. Hari ini kita akan membahas satu persoalan serius yang diam-diam merusak iman, keluarga, dan juga masa depan generasi kita, yaitu bahaya judi online. Oke, telah hadir bersama kita di sini ada 7 narasumber dari berbagai latar belakang. Ada Ustadz sebagai ahli agama, lalu ada psikolog, ekonom syariah, lalu juga tokoh masyarakat dan perwakilan pemuda, serta mantan pelaku judi online yang akan berbagi terkait testimoni secara disamarkan. Oke, saya mulai dari perwakilan pemuda. Bagaimana kondisi judi online di kalangan anak muda hari ini? Ya, betul Kang, itu apa ya? Di tongkrongan sekarang kebanyakan anak-anak ya, pemuda khususnya, itu tuh udah judi online tuh udah dianggap investasi gitu. Kayak nongkrong bukannya ngebahas terkait politik, isu dunia ataupun kejadian-kejadian sosial, tapi malah judi gitu buat muterin uang gitu. Dan walaupun uangnya bakalan habis gitu. Nah, terus ini tuh apa ya? meresahkan pemudanya, orang lain dan juga keluarga pelaku gitu. Itu meresahkan banget sih. Jadi meresahkan banget gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Ustadz. Bagaimana nih menurut Ustadz mengapa Islam begitu tegas melarang judi online? Judi pokoknya. Bahkan disandingkan dengan Homer. Gimana Ustadz? Jadi karena perjudian itu atau masir itu adalah suatu perbuatan yang memakan harta orang ya, memakan harta kita. Jadi di mana sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu bahwa perjudian itu adalah suatu perbuatan keji dari setan. Baik. Jadi perbuatan perjudian itu perbuatan dari setan. Oke. Sekarang kita beralih dari sisi psikologinya nih. Mengapa judi online itu begitu adiktif gitu? Oke. Jadi judi online tuh bekerja langsung tuh pada sistem dopamin ya, dopamin manusia yang ada di otak. Yang paling berbahayanya itu bukan menangnya, tapi waktu nyaris menangnya. Nah, itu yang paling berbahaya. Nah, itu yang ngebuat otak tuh terus berharap dan untuk sulit berhenti. Jadi kerugiannya udah besar, tapi ketika itu kejadian, dopamin yang ada di otak kita itu benar-benar ngerasa berharapnya itu tinggi gitu. Jadi itu yang susah untuk lepas dari perjudian seperti itu. Jadi walaupun kita ada menang dikit nih, pengen terus main terus. Nah, ya itu karena dari dopamin yang ada di otak manusianya. Jadi karena dopamin lah ya. Oke, selanjutnya kami juga menghadirkan mantan pelaku judi online. Bagi pelaku silakan berbagi terkait pengalamannya bagaimana. Saya saksinya juga sih. Awalnya kayak cuma iseng menaruh 50.000 doang. Terus dapatlah 500.000 itu kan. Terus itu Kak, saya pasang lagi kan. Nah, terus udah gitu malah kalah kan. Ya akhirnya ya saya pinjol lah buat balikin modal. Akhirnya rumah saya harus dijual dan hampir bercerai gitu. Kayak gitulah sepertinya. Makanya jangan judilah kayak teman saya itu. Sampai apa? Tapi berarti istri tahu judi? Istri tahuan gara-gara gue jual rumah. Makanya kayak gue sekarang udah nggak tahu lah gimana lagi gitu. Jadi anak punya tapi Anak ada, namanya gak usah disebut, dari F. Tapi untuk utang-utang yang dari pinjol itu semua udah lunas? Enggak, gua tutup lubang dari lubang lah. Oh, masih ada ya. Jadi berbahaya banget lah ya, merugiin banget kemana-mana gitu. Oke, selanjutnya kita dari sisi ekonomi syariahnya nih. Bagaimana dampak secara luasnya nih? Jadi kalau untuk secara yang tadi udah diceritain gitu, ini tuh kayak efek dominonya gitu secara ekonomi. Judi online itu zero sum game, jadi nilainya tuh tetap bakalan nol gitu. Uang rakyat mengalir ke bandar yang mungkin ada di luar negeri atau di Indonesia pun gitu. Sementara di sini masyarakat kita terjerat hutang riba lewat pinjol untuk menutupi kekalahan judinya. Oke, sekarang Pak nih, Bapak sebagai tokoh masyarakat nih Pak, apa dampak Bapak lihat langsung nih di lingkungan sekitar nih terkait judi online ini? Ya, saya sebagai tokoh masyarakat melihat ya
terutama di lingkungan saya itu banyak sekali warga-warga saya juga mendapat laporan dari ibu-ibu yang suaminya itu kebanyakan main judol. Nah, bahkan ada tuh tingkat kriminalitas di daerah saya itu juga meningkat, serta ada pencurian, terus juga pelakunya tuh kebanyakan ya itu anak-anak muda, dan juga nggak sedikit sih ada bapak-bapak juga yang mungkin mohon maaf ekonominya kurang, nah dia mungkin secara instannya tuh melakukan depo seperti itu. Jadi berarti masalah ini bukan masalah pribadi ya, jadi masalah yang luas di masyarakat gitu. Merata sih, jadi kebanyakan di lingkungan saya terutama tuh banyak melakukan seperti itu. Oke, kita masuk ke solusi dari sisi ekonomi syariahnya nih. Bagaimana menurut Bapak dari ekonomi syariah terkait solusi dari dampak judi online ini, Pak? Jadi kalau untuk solusinya itu ya udah pasti gitu kan, jangan melakukan lagi untuk hal judi. Terus juga ada edukasi literasi keuangan syariah, cari keberkahan, apalagi Bapak kan sudah berkeluarga gitu kan, bukan kecepatan dalam mencari hartanya gitu, tapi mencari halalnya untuk keluarga gitu kan. Seperti itu. Oke, dari sisi ekonomi syariahnya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana menurut dari psikolog terkait solusi yang dapat diberikan kepada pelaku-pelaku judi online? Oke, kalau dari sisi psikolog sendiri ya, bagi yang sudah kecanduan itu jangan malu untuk cari orang yang profesional ataupun komunitas pendukung ya untuk kecanduannya. Jadi diobatin itu bukan aib, tapi harus ditahanin aja. Jadi cepat-cepat cari orang yang lebih profesional ataupun wadah yang bisa ngebantu untuk atasi itu. Oke, dari sisi keluarga dan juga masyarakat nih, bagaimana Pak menurut Bapak apa solusi yang dapat diberikan kepada para pelaku judi online ini, Pak? Ya mungkin kalau untuk anak-anak muda, saya berpesan kepada keluarganya sih untuk lebih memperhatikan lagi tingkah laku anak-anaknya, dan juga untuk yang sudah berkeluarga, terutama bapak, mungkin saya boleh saran untuk istrinya sih bisa lebih diperhatikan lagi kegiatan suaminya itu seperti apa, agar bisa lebih terkontrol seperti itu. Jadi saling mengontrol di dalam keluarga. Saling menjaga lah ya, Iya, biar tidak ada kerugian lainnya. Oke, dari terakhir nih penutup dari Ustadz, mungkin ada pesan atau solusi untuk para penjudi online ini, Ustadz, bagaimana? Solusi mungkin pesan saya itu kembalilah bertobat pada Tuhan yang Maha Pengampun ya, karena perjudian itu menghabiskan harta, menghabiskan akal pikiran, karena yang dipikir itu cuma angka aja. Kita kembali bertobat mungkin, karena tinggalkan uang haram, karena sesuap uang haram itu sama dengan sama saja dengan tidak doa kita itu 40 hari tidak akan bakal diterima. Baik. Oke, jadi kesimpulannya dari judi online ini bukan solusi ya untuk menjadi kaya gitu. Jadi tapi jalan pintas menuju kehancuran dunia dan akhirat. Oke, kita mari sama-sama saling menjaga diri, keluarga dan juga generasi kita. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kita kali ini mengenai bahayanya dari judi online. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mantan pecandu judi online. Di sini saya akan memberikan beberapa tips agar tidak menjadi seperti saya. Yang pertama, janganlah buang-buang uang kalian untuk hal yang tidak terlalu penting seperti judi dan membakar uang kalian juga. Maksudnya di sini saya adalah korban gitu ya, dari judi online ini. Sebaiknya jika Anda baru mulai melakukan judi online, sebaiknya langsung berhenti saja. Jangan sampai seperti saya memiliki keluarga dan saya sudah menjual rumah, sekarang saya sengsara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.